Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tampilan modul yang sudah ditampilkan oleh Ibu Nelly tadi, mungkin dari kami untuk modul pendidikan Pancasila di komponen inti itu atau ya komponen inti itu ada tujuan pembelajaran. Berarti setelah menuliskan tujuan pembelajaran, indikatornya juga harus ditulis di bawahnya. Berdampingan. Oke, ya. Jadi begini Bu Nelly, kebetulan modul yang kami buat itu sudah selesai tapi baru semester ganjil. Sekedar ini saja, bagaimana saya ingin menampilkan saja yang modul saya punya, kami punya. Boleh sekali. Iya. Boleh sekali Bu Tuti, Oke. makanya silakan. Indikator itu boleh dituangkan, boleh tidak. Yang penting tujuan itu ada. Baik. Barangkali kalau melihat apa yang sudah ditampilkan oleh Ibu Nelly tadi, cuma yang penting kami sudah mengacu pada pedoman atau panduan dari kurikulum Merdeka, di mana modul itu ada 3 yang harus kita jadikan untuk menjadi modul. Yang pertama informasi umum. Informasi umum itu seperti ini. Mungkin tadi tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Nelly tadi, cuma yang pasti kami tidak lari dari panduannya. Kemudian, jadi ini modul 2A sudah masuk di elemen yang kedua ya. Jadi informasi umum itu memuat identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Kemudian masuk pada komponen inti. Di situ untuk komponen inti kami memuat tujuan pembelajaran, tapi di sini kami tidak mencantumkan indikatornya. Jadi mungkin nanti setelah ini kami akan menambahkan indikator. Kemudian yang berikut di dalam komponen inti, di situ ada pemahaman bermakna. Jadi setelah pemahaman bermakna ada persiapan pembelajaran. Kemudian ada pertanyaan pemantik. Dan yang kelima kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran itu dimulai dari pendahuluan selama 15 menit. Ada langkah-langkahnya. Jadi pendahuluan selama 15 menit itu dimulai dari mengucapkan salam dan menyapa peserta didik sampai menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi. Kemudian masuk pada kegiatan inti, karena modul ini menggunakan model pembelajaran PBL, maka langkah pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan orientasi masalah. Jadi ini sintak dari PBL. Yang pertama orientasi masalah, itu ada langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua mengorganisasi peserta didik. Yang ketiga membimbing dan penyelidikan individu dan kelompok. Dan yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Setelah itu kegiatan penutup. Kemudian yang berikut di dalam komponen inti ini ada asesmen. Jadi asesmen yang pertama asesmen awal. Yang kedua formatif selama proses pembelajaran, dan yang ketiga asesmen sumatif akhir proses pembelajaran. Jadi ada bentuk tes tertulis. Kemudian yang ketujuh pengayaan dan remedial. Yang kedelapan refleksi peserta didik dan guru. Jadi ini ada refleksi guru seperti tadi yang dikatakan oleh Ibu Nelly. Jadi kita disuruh untuk sekreatif mungkin untuk membuat kalimat yang ada kaitannya dengan refleksi guru dan
refleksi peserta didik. Yang terakhir adalah lampiran. Jadi lampiran ini ada asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen formatif itu ada observasi penilaian spiritual, kemudian observasi penilaian sikap, dan yang berikut adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Mungkin kalau melihat susunan modul yang kami buat ini barangkali tidak sama persis dengan apa yang Ibu Nelly tampilkan tadi. Jadi mungkin hanya hal-hal yang sesuai dengan panduan itu barangkali ada. Jadi kira-kira bagaimana menurut Ibu Nelly? Apakah ini harus disesuaikan dengan yang ditampilkan tadi atau bagaimana? Terima kasih. Komponennya, komponen inti itu ada 3. Komponen utama kan tadi ada 3. Kalau di kurikulum 2013 atau ada RPP 1 lembar itu kan yang inti itu 1 tujuan, kedua langkah-langkah, dan yang ketiga asesmen. Itu hal itu yang penting di dalam modul 3 itu. Tujuan, kemudian langkah-langkah pembelajaran. Kalau di kurikulum Merdeka ada pra. Jadi tidak langsung di kegiatan pendahuluan, ada pra pendahuluan. Seperti tadi, pra pendahuluannya tergantung kita. Misalnya masuk, oh ini meja bangku diatur, minggu lalu kita begini, sekarang modelnya dirubah lagi. Itu pra, sambil menyiapkan alat sumber, menyiapkan LCD, menyiapkan laptop, daftar hadir, dan lain sebagainya. Nah, kalau 3 itu hal yang penting. Terus di remedial tadi, pengayaan dan remedial itu penting juga, itu masuk di asesmen. Berarti itu tindak lanjut dari asesmen. Kenapa harus remedial, ada pengayaan? Nah, berdasarkan asesmen tadi kita butuh bagaimana kita memberikan layanan ke siswa yang remedi. Beda layanannya kepada yang pengayaan. Jadi layanannya yang berbeda. Yang remedi itu layanannya seperti apa, yang pengayaan itu dilayani anak seperti apa. Beda layanannya. Jadi sama seperti yang tadi Ibu Tuti sudah sangat lengkap. Modul ini kita, karena modul ini tidak paten. Oh ya. Ketika mengajar, oh ternyata model pembelajaran tidak cocok materi ini, Kandati sudah coret, nanti lagi dirubah. Jadi setiap kali di pembelajaran apabila tidak cocok, ketika disusun coret, terus lagi diupdate. Jadi diupdate terus. Itu tidak paten. Kalau misalnya biasa copy paste di tahun ke tahun, boleh ganti tahun, ganti bulan. Sebenarnya itu RPP itu dia nanti akan kusut sebenarnya. RPP sama dengan buku siswa. Sebenarnya begitu RPP. Oh ternyata pertemuan ini pakai model ini tidak cocok, coret lagi. Cocoknya yang apa? Makanya itu butuh refleksi. Jadi tadi untuk Ibu Tuti itu sudah paket lengkap. Yang tahu RPP itu kita, karena kita sendiri yang menyusun dan kita sesuaikan dengan karakter. Jadi saya tadi berarti Ibu Tuti kekurangannya kita tinggal menunggu target peserta didik dari guru BK. Target yang kita ajar siswanya reguler semua. Tapi laki-laki dan perempuan entah berapa. Apakah ada yang berkebutuhan khusus kah? Apakah ada yang hambatan dalam belajar misalnya? Ada yang, jadi ada semua sumbernya dari guru BK. Jadi kalau saya tinggal menunggu itu informasi itu dari guru BK supaya kita tahu memperlakukan siswa itu di kelas. Jadi siswa ini broken. Siswa ini begini, siswa, jadi kita sudah tahu. Karena biasanya kalau siswa broken di rumah dia kacau, ketika sampai di sekolah kalau ketemu dengan kita yang marah-marah kacau, lebih kacau. Nah, jadi itu yang harus butuh
ada informasi dari guru BK, dan guru BK akan memberikan informasi berupa data lengkap itu ke seluruh kita guru-guru. Terima kasih Ibu Tuti sudah menampilkan yang terbaik untuk PKN. Untuk mapel lain silakan.